Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Ya, biar silakan masuk. Silakan nih. Ya, makasih Bu. Jadi tadi toh alasannya kenapa saya panggil di sini toh? Ya Bu. Nah, sini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu kan kita telah berbicara tentang bagaimana kita kadang-kadang memiliki beberapa ketakutan atau kecemasan yang berkaitan dengan pengetesan, tes, menjalani tes dan lain semacamnya lah. Nah, di sini maukah kalau misalnya kita coba ceritakan kepada saya tentang hal tersebut yang agar saya bisa lebih memahami tentang apa yang terjadi dan dengan ada dalam situasi semacam itu. Jadi begini, sebenarnya saya menjadi benar-benar gugup untuk menjalani ujian. Dan kondisi seperti ini sangat mempengaruhi kinerja saya. Saya sangat cemas. Kalau kita berbicara seperti itu, uh, kita bilang kalau itu mempengaruhi kinerja pada tes-tes yang kita jalani. Apa yang dia maksud? Apa yang kita maksud? Jadi saya mengatakan seperti itu karena memang saya begitu khawatir. Apa pikiran yang terlintas di kepala tak tiap kali merasa khawatir dan berpikir kalau misalnya kita enggak bakalan berhasil. Ya Allah, gimana kalau saya tidak berhasil? Apa yang akan terjadi jika saya tidak bisa bekerja dengan baik? Dan bagaimana hasilnya? Hal semacam itu. Apakah kita mengatakan sesuatu kepada diri kita sendiri? Kita melakukan percakapan itu dalam pikiran tak? Iya, yang itu saya bisa lebih tenang. Jadi kita bilang begitu kepada diri kita sendiri dia untuk supaya bisa kita tenang dia. Bisa mengatakan kepada diri kita sendiri untuk tenang. Apakah kita juga mengatakan hal-hal lain atau hal-hal yang bisa justru membuat kita semakin cemas dan gugup? Jadi begini Bu, saya kan mengatakan ini kepada diri saya sendiri. Saya katakan begini, Anda harus bekerja dengan baik. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan masalah besar. Maksudnya kalau tidak akan mendapatkan masalah besar, masalah apa itu yang dimaksud? Jadi masalah besar berarti misalnya begini, saya tidak akan bisa mendapatkan perguruan tinggi yang baik, saya tidak akan lulus dan semacamnya. Nah, ketika berbicara seperti hal-hal seperti itu kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan kita? Sangat buruk. Nah, kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang terjadi di tubuh kita, maksudku kayak apa yang kita rasakan, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh tak? Kalau misalnya kita merasa perasaan tidak enak, biasa sakit perutku dan leherku agak tegang. Di tempat lain ada kayak semacam lain kasar yang dunia, ya itu ya. Kebanyakan memang kayak sakit perut itu kalau misalnya orang cemas atau apa, saya memang bisa pak. Jadi kuku dalam perut pak dan sakit dan tadi. Iya Bu. Nah, di sini salah satu tugas yang bakalan saya kasih itu sebelum tak datang ke sesi hari ini adalah menuliskan beberapa hal. So, menuliskan beberapa hal yang mungkin
yang mungkin Anda katakan kepada diri kita sendiri ketika merasa cemas dan gugup. Kan itu kami menyebutkannya itu kayak cognitive self-talk. Yang dimaksud adalah kita ketika kita berpikir dalam pikiran kita sendiri itu uh, dan mengatakan berbagai hal kepada diri kita sendiri oleh karena kita bisa memikirkan hal-hal negatif, kejam dan menyakitkan, bahkan kita mulai merasakan perasaan yang tidak nyaman di perut dan mulai merasakan ketegangan di leher, atau kita bisa memikirkan hal-hal yang positif dan bersikap tegas. Iya betul Bu. Dan kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang positif, bersikap tegas, maka mustahil untuk memikirkan tentang hal buruk. Terus kan kita tahu gitu hal-hal buruk itu benar. Dan kita juga menyebutkan reticle inhibition. Pada dasarnya hal ini berarti bahwa kita itu tidak mungkin melakukan dua hal yang berlawanan di waktu yang sama. Jadi, kalau kita memikirkan hal-hal positif yang membangkitkan semangat, dan kita tidak mungkin memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Betul? Nah, jadi satu hal yang ingin kita melakukannya adalah berbagi dengan saya tentang beberapa hal yang bisa kita katakan pada diri kita sendiri, tetapi bukan semacam aku lebih baik bekerja dengan baik, kalau tidak aku akan mendapatkan masalah besar atau tidak bisa mendapatkan perguruan tinggi yang bagus. Pikiran semacam ini benar-benar bisa buat cemas atau dan khawatir. Jadi apa yang bisa Anda katakan pada saat itu? Saya akan berusaha untuk berganti. Saya lihat kita sangat serius untuk menghadapi masalah ini, dan saya benar-benar menghargai usaha atas sejauh ini. Apa yang tertulis di kertas itu? Saya katakan kepada diri saya sendiri hal-hal seperti jangan khawatir, karena pada akhirnya saya akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gunanya menjadi stres tentang hal tersebut. Mungkin itu Bu. Jangan khawatir dan tidak ada gunanya stres. Ada yang lain? Saya mengatakan kepada diri saya sendiri untuk mengambil nafas panjang dan rileks. Dengan nafas panjang membuat saya lebih rileks. Bagus. Nafas panjang dan rileks. Pernah Kak mengambil nafas yang panjang? Pernah beberapa kali. Kalau saya benar-benar merasa gugup, saya akan melakukan dia dari lidah. Bagaimana rasanya? Berhasil ya. Maka kalau misalnya kita bersandar kursi dan tutup mata Kak. Kalau kita ucapkan keras-keras hal yang bisa kita katakan seperti aku harus masuk ke perguruan tinggi atau lain sebagainya. Aku harus bisa masuk perguruan tinggi yang baik. Sekarang maukah kalau misalnya kita mengatakan hal-hal yang buat senang dan buat merasa rileks, terus rileks untuk diri kita sendiri. Seperti saya ingin Anda mengatakan jangan khawatir, karena segala sesuatu yang akan berjalan dengan baik itu jangan menjadi stres. Terus ambil nafas panjang dan berusaha untuk rileks. Nah, jangan khawatir, karena segala sesuatu yang akan berjalan dengan baik jangan menjadi stres. Ya, bagaimana perasaan Kak? Ya, alhamdulillah cukup baik. Saya berhenti merasa sangat gugup dan terasa lebih positif. Rasanya seperti saya akan bisa melakukannya tanpa merasa ketakutan. Saya bertanya-tanya, apakah ini akan berhasil di kelas?
Nah, bagus. Bagus mengerti hal tersebut ya. Jadi, apa yang kita temukan adalah ketika kita memikirkan hal-hal buruk dan kejam tentang bagaimana hidup kita akan berakhir jika kita tidak mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian, maka kita itu akan merasa benar-benar cemas dan stres. Akan tetapi, jika kita memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan atau membuat kita rileks kan sebenarnya, dan saya bisa melihat kalau misalnya kita benar-benar menarik nafas yang panjang dan Anda mengatakan itu kepada diri Anda sendiri, lalu akan bisa merasa lebih baik dan rileks. Bagus. Nah, bisa kita dengarkan bahwasannya proses tadi itu adalah disebut self-talk, di mana hal itu didasari pada prinsip reciprocal inhibition. Nah, yang sekali lagi bahwa kita tidak mungkin memikirkan hal-hal buruk dan hal-hal yang menyenangkan itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kita bisa memblokir atau bisa kita hilangkan hal-hal yang buruk yang terlintas di benak kita atau yang ada di pikiran kita. Nah, semua hal yang menyakitkan dan membuat kita stres itu kita katakan pada diri kita sendiri, kita blokir semua, hapus. Nah, dengan semua frasa yang menyenangkan dan membuat rileks ini, itu adalah cara yang sangat membantu untuk kita terbebas dari stres. Nah, kita bisa, hal ini juga bisa membantu untuk menenangkan diri, bisa lebih fokus, bisa menyelesaikan apa yang kita perlu selesaikan, dan juga untuk pekerjaan rumah. Maukah kalau misalnya kita mempraktekkan self-talk ini positif 5 kali sehari, masing-masing paling lama itu tidak lama 1 menit saja, mau kayak setiap hari, terus sampai saya bertemu dengan Diana kembali untuk minggu depan. Nah, bagi waktunya itu sedemikian rupa sehingga kita bisa mengerjakan 1 atau 2 latihan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Oke, terima kasih Bu. Kalau seperti itu saya izin dulu. Oke Diana, terima kasih ya Diana. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Lanjut.